Selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saya kena percaya dimanapun kita berada, kita sama-sama rindu untuk merasakan hadirat Tuhan di dalam setiap peribadahan kita. Saat ini kita mau bersama memuji, memuliakan nama Tuhan. Tidak ada saat yang lebih indah selain berada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan hati kami yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Lebih sungguh lagi kita mau naikkan pujian ini dari awal. Saat indah ku berhadapan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
menyembah Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan kami rindukan, jamahlah kami. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah Tuhan. Tidak ada yang lebih indah selain di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu. Kami rindu merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di hidup kami Tuhan. Jamah hati kami Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau Allah yang kudus Tuhan. Kau Allah yang layak kami puji. Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Yesus, Yesus. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu pulihkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kekudusan-Mu.
Engkau Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyanjung Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau muliakan Engkau dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Kami mau bersyukur, mau berterima kasih kepadamu Tuhan. Tiada cinta dan kasih yang lebih besar daripada kasih setiamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami masih dapat beribadah kepadamu. Mari lawat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap pujian yang keluar dari mulut bibir kami Tuhan penuh dengan kuasa, karena Engkau ada di setiap hati dan hidup kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami diberikan kekuatan yang baru, sukacita dan damai sejahtera hidup di dalam iman, di dalam Engkau Tuhan Yesus. Urapi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Urapi dan berkati setiap umat-umat-Mu, keluarga besar GPD Elsade Magelang yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Ikat kami dengan tali kasih-Mu, supaya kami bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segenap hati, tubuh, jiwa dan roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di atas setiap puji-pujian kita, sebab Dia Allah yang bertata di atas setiap puji-pujian kita. Haleluya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, bersyukur. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya
sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kehidupan kita menghidupi firman di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa dalam hidup kami. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan olehku
Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah, layak kami muliakan. Dan kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Satu-satunya yang menjadi sumber pengharapan kami. Satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan bagi kami ya Tuhan. Oleh sebab itu biarlah seperti pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami mau berserah penuh kepada Engkau. Sebab Engkaulah yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan diisi kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang akan kembali meneguhkan iman percaya kami. Bahwa kami tidak perlu takut sebab Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itulah yang menjadi kebutuhan bagi kami semua. Kuasai kami, kuasai hati dan pikiran kami, kuasai seluruh ruangan ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang hidup itu yang akan menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, keluarga GBDI LCD Magelang. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, pagi hari ini kita akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang pada minggu ini berulang tahun kelahiran dan juga berulang tahun pernikahan. Ya, Dia adalah Tuhan dan Raja kita, pemilik hidup kita. Seharusnya lah, semestilah Dia memiliki tempat yang terutama di dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini yang terutama di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan dan Raja kami. Dan kami sungguh mengasihi-Mu. Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami umat-umat-Mu. Secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami yang pada minggu ini berulang tahun kelahiran dan juga berulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk kemurahan-Mu di setiap waktu yang mereka sudah lewati. Dan kami berdoa hari ini biarlah Engkau menolong setiap saudara-saudara kami untuk mereka menjadikan
Engkau yang terutama di dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau menjadi kekasih jiwa mereka. Biarlah hidup mereka adalah hidup yang mengasihi Engkau dengan segenap jiwa mereka, dengan segenap hati mereka. Dan biarlah damai sejahtera-Mu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tuntunlah kehidupan saudara-saudara kami, tuntun kehidupan setiap keluarga-keluarga untuk senantiasa dipenuhi oleh kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kesehatan, kekuatan, berkat dari Tuhan, perlindungan-Mu menjadi bagian dari setiap saudara-saudara kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang tidak berkesudahan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur dan menyerahkan semua saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. David Japarianto. Kami persilakan. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh sidang jemaat GPDI El Shaddai yang sangat saya kasihi. Lama kita tidak bisa bertemu ya, tapi sebentar lagi mungkin kita akan bertemu dalam kebaktian bisa bersama-sama dalam gereja kami. Bapak Ibu, pertama-tama kemuliaan bagi nama Tuhan yang memperkenankan saya pada pagi hari ini untuk berdiri di tempat ini menyampaikan firman Tuhan. Terpuji namanya Tuhan. Yang kedua, terima kasih kepada Ibu Gembala, Pendeta Susan Malino, yang pagi ini memberi kesempatan kepada saya untuk membawakan firman Tuhan. Biar firman Tuhan pagi hari ini bermanfaat bagi kita. Tidak hanya kata-kata manusia, tapi pagi hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Haleluya. Judul firman Tuhan pagi hari ini, yang hitam menjadi putih, yang suram menjadi cerah. Yohanes 2 ayat 1 sampai 9a. Yohanes 2 ayat 1 sampai 9a. Perkawinan di negeri Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Haleluya. Bapak Ibu, perkawinan Kana yang tadi meriah menjadi suram oleh karena kekurangan air anggur. Perkawinan Kana ini menggambarkan kehidupan umat-umat Tuhan saat ini. Saat ini mungkin kita kekurangan air anggur ini kita. Mungkin usaha, bisnis kita, ekonomi kita kekurangan air anggur. Mungkin kesehatan kita kekurangan air anggur. Mungkin studi kita kekurangan air anggur. Mungkin rumah tangga kita juga kekurangan air anggur. Lebih-lebih yang parah,
iman kita juga kekurangan air anggur, Bapak Ibu. Tapi kita lihat dalam cerita ini, ada satu mujizat yang terjadi. Yang hitam menjadi putih, yang gelap menjadi terang, yang suram menjadi terang. Saat-saat ini banyak orang yang mengeluh, katanya hidup ini sulit. Seorang pasien saya mengatakan, ini zaman now Pak David. Zaman now gimana? Saya tanya, artinya neng omah wae, NOW. Wah, bahaya. Di rumah terus ya, tidak bekerja, tidak dapat uang, kata pasien ini. Bapak Ibu, semua mengatakan keadaan dunia ini sulit, keadaan ini. Tapi kita mendengar atau pernah membaca, Bapak itu pernah mendengar ya, suatu pitutur luhur yang katanya, ojo padha ndersula mundak gelis tuwa, sing sabar atine jembar rezekine, sing kuat imane lan gede pengharapane. Bapak Ibu, yang kuat imannya, besar pengharapannya. Pagi hari ini pengharapan kita kepada Tuhan, ojo padha ndersula kita. Jangan kita hanya mengeluh. Kita harus pegang Tuhan sebagai juru selamat kita. Bapak Ibu, baru ini saya mendengar atau membaca surat kabar, mendengar di TV juga. Katanya Liverpool itu menang ya. Yang sudah 30 tahun tidak pernah menang. Liverpool ini menang nomor 1. Wah, ramai sekali merayakan kemenangannya Liverpool itu. Sebab apa dia bisa menang? Ternyata pendukung-pendukungnya itu luar biasa. Pendukung Liverpool itu luar biasa. Waktu Liverpool bermain, mereka berteriak, "You'll never walk alone." Kamu tidak pernah sendirian. Pemain-pemain itu tidak sendirian. Ada supporter-supporternya begitu banyak. "You'll never walk alone." Kata supporter-supporter itu, semangat Liverpool luar biasa dan meraih kemenangan di trofi Liga Inggris. Bapak Ibu, kita bisa meraih kemenangan itu kalau kita punya Yesus pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kalau kita punya Yesus, tidak ada kesukaran. Yang suram pasti menjadi cerah. Yang hitam pasti menjadi putih. Bapak Ibu, pagi ini ada 3 faktor yang akan kita pelajari. 3 faktor dari ayat yang kita baca tadi. Mengapa perjamuan di Kana itu yang tadinya suram menjadi cerah? Kita lihat faktor pertama. Yohanes 2 ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Bapak Ibu, ini inti yang pertama ini. Mereka mengundang Yesus. Biarlah kita pada pagi hari ini, kita juga mengundang Yesus. Apa arti mengundang itu? Menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Mengikut sertakan Yesus di dalam hidup kita. Dan arti kata yang lebih mendalam lagi, mengandalkan Yesus di dalam hidup kita. Sering kita mengandalkan pada kekuatan kita. Banyak pengkhotbah yang menceritakan bergantung kepada si A, bergantung kepada si B, bergantung pada bos kita, bergantung karena kita punya kekayaan, kepintaran. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, undang Yesus, hadirkan Yesus, ikut sertakan Yesus dalam hidupmu, terlebih andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5-8.
Yeremia 5 ayat 17, 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, dan ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Bapak Ibu, kita mengandalkan manusia ya, kita mengandalkan Tuhan. Terkutuk Tuhan. Tidak diberkati orang terkutuk itu. Bahkan dikatakan dia seperti semak bulus di padang belantara, semak belukar di padang belantara, kering, padang yang kering, tanah yang hangus, tanah yang kering. Tidak ada kehidupan karena kita mengandalkan kepada manusia. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan ini, diberkati dan harapannya besar. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, tidak pernah kekeringan, selalu tumbuh, selalu berbuah, selalu berbunga. Haleluya. Bapak Ibu, ada seorang yang gemuk gitu ya, di dalam mall itu. Dia main HP, mungkin dia ada putar-putar di mall capek. Dia bersandar pada suatu kaca di tempat mall itu. Tiba-tiba orang itu gemuk, bersandar pada kaca, prang, pecah kaca itu. Dia salah. Kenapa? Karena dia bersandar pada kaca. Hari ini kita bersandar kepada siapa ini? Nyanyian itu mengatakan nyender ing Gusti Yesus katanya. Kalau Bapak Ibu hari ini mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, dia gunung batu, dia batu karang yang teguh, dia kota benteng yang sangat kuat, tidak akan roboh. Seperti orang yang bersandar pada kaca itu tadi, kaca disenderi, pasti roboh. Bapak Ibu, ada seorang pengemis itu ya, dia mengemis di tepi jalan, dia duduk dan dia main biola. Biola ini kehidupannya dia, dan dia taruh kaleng di mukanya kalau orang berbelas kasihan memberikan sesuatu untuk dia. Hidupnya begitu terus tiap hari. Pada satu hari ada seorang tuan itu jalan dan mengatakan, "Bapak pengemis, apa saya boleh meminjam sebentar biola Bapak?" "Wah, enggak bisa. Saya buta, enggak kenal engkau, enggak lihat engkau. Kalau engkau ambil biolaku, engkau pergi, aku enggak bisa apa-apa. Padahal biola ini adalah biola kehidupan saya." Tuhan ini merayu pada pengemis itu. "Pengemis, sebentar saja. Sebentar saja pengemis. Aku pinjam sebentar, aku tidak akan lari dari sini." Dan akhirnya pengemis itu memberikan biola itu pada Tuhan ini. Tuhan ini kemudian memainkan biola, dan sebelumnya dia setel dulu. Dia senar-senarnya itu ya, dawai-dawainya di setel supaya bagus, suaranya supaya merdu. Setelah dawainya disetel, dia memainkan biola itu. Dia memainkan biola sangat merdu,
Sehingga pengunjung-pengunjung yang ada di situ berhenti dan mendengarkan permainan biola daripada Tuhan ini. Terus dia mainkan lagi beberapa lagu. Semakin banyak pengunjung ini. Dan mereka banyak memberikan dananya ke dalam kaleng yang kosong itu. Tiba-tiba menyeletuk seorang di antara pengunjung itu. Oh, bukanlah dia Tuan Paganini itu, seorang ahli biola yang terkenal di dunia. Bapak Ibu, benar orang itu adalah Paganini. Setelah dia main, dia serahkan kembali biola pada pengemis itu. Pengemis itu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bapak Ibu, pagi hari ini, biola kehidupan kita serahkan kepada siapa ini? Mungkin kau masih enak memainkan untuk dirimu sendiri. Pengemis itu mungkin main biola yang mungkin senarnya belum di setel yang bagus. Suaranya kurang merdu. Kita berusaha dengan kekuatan kita, kepinteran kita, kekayaan kita mainkan tidak bisa bagus biola hidup kita. Tapi kalau biola kehidupanmu pagi hari ini, kau serahkan pada maestro biola kehidupan, Yesus Kristus. Biola kehidupanmu menjadi merdu sekali. Indah sekali biola kehidupanmu. Sandar kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam kehidupanmu. Ikut sertakan Tuhan dalam kehidupanmu. Terus mengundang Tuhan di dalam tiap langkah hidupmu. Yang suram akan menjadi cerah. Yang gelap akan menjadi terang. Yang hitam akan menjadi putih. Haleluya. Faktor kedua, kita baca Yohanes 2 ayat yang ke-5. Yohanes 2 ayat yang ke-5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa itu artinya? Kita harus menurut perintah Allah. Apa yang dikatakan, buat bagimu. Kita semua maklum saat ini Bapak Ibu. Soal menurut ini sangat angel ini. Orang suruh pakai masker ya tidak mau toh. Sangat angel suruh menurut pemerintah ini. Tidak jabat tangan, saya lihat ya banyak yang jabat tangan tuh. Jangan berkerumun, ya masih banyak di pasar yang berkerumun. Angel sekali pemerintah ini. Untuk nurut itu kok angel sekali ya, soal menurut. Agaknya soal tidak menurut itu kok sudah dibawa sejak Adam dan Hawa ya Bapak Ibu. Diperintah Tuhan jangan makan buah terlarang, ya tetap makan saja buah terlarang. Hawa dia tetap makan buah terlarang, Adam yang makan, ada hukuman. Bapak Ibu, soal menurut ini ya, versi menurut ini ada beberapa macam versinya. Bapak Ibu tahu lumba-lumba? Kalau dia diperintah pawangnya untuk loncat, dia loncat. Kalau dia perintah untuk mencium penonton, dia mencium penonton. Kenapa? Karena kalau dia berbuat, dia mendapat upah. Versi menurut yang pertama, menurut karena
mendapat upah. Mungkin kita juga ada yang demikian ini, versi kita. Kita seperti lumba-lumba itu. Kita mau nurut supaya kita bisa mendapat kerajaan sorga. Betul, tidak salah. Betul. Versi kedua, Bapak itu pernah lihat sirkus? Ada singa itu ya, di sirkus itu. Kalau pawang itu membawa cambuk itu, kalau dia der begitu, singa itu bisa melompat masuk ke kolong yang berapi. Nurut loh dia. Kenapa kok dia menurut singa itu? Karena sejak kecil singa itu kalau dia tidak nurut dipecut ya. Maka dia takut pecutan ini. Versi yang kedua, menurut karena takut hukuman. Mungkin kita juga begitu, ada yang begitu mungkin. Saya nurut, kalau tidak saya masuk api neraka. Betul juga, tidak salah. Tapi Bapak Ibu tahu, ada satu versi yang terbaik. Versi apa itu? Versi Yesus. Yesus menurut perintah Allah Bapa, bukan karena takut dihukum, bukan karena menerima upah, tapi Yesus menurut karena kasih. Luar biasa Bapak Ibu. Engkau menurut yang mana pagi hari ini Bapak Ibu? Menurut takut hukuman, menurut karena upah, atau menurut karena kasih? Firman Tuhan mengatakan, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius pasal 22 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, menurut karena kasih, mengasihi Allah, menurut karena kita mengasihi sesama manusia. Apa kita sudah menjalankan perintah-perintah Allah ini pada pagi hari ini? Banyak orang Kristen ya, dia bersaksi mau bercerita di mana-mana. Saya sudah diberkati Tuhan. Saya sudah diberi banyak oleh Tuhan. Saya sudah ditolong oleh Tuhan. Saya sudah dikasihi oleh Tuhan. Berhenti ceritanya. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Apa itu artinya? Kalau engkau dikasihi, ialah untuk mengasihi. Kalau engkau ditolong, ialah untuk menolong. Kalau engkau diberi, ialah untuk memberi. Kalau engkau diberkati hari ini, engkau untuk memberkati. Bukan kita berhenti pada kita cerita, diberkati Tuhan, aku sehat, aku kuat, aku tetap tegak dalam masa COVID ini. Tapi apa kita sudah memberkati orang yang lain? Apa kita sudah mengasihi orang yang lain? Firman Tuhan mengatakan, aku telanjang, engkau beri aku pakaian. Aku haus, engkau beri aku minum. Aku lapar, engkau beri aku makan. Bapak Ibu,
Apa yang sudah kita kerjakan saat ini? Kita nurut apa enggak dengan perintah Tuhan ini? Jangan-jangan kita egois diri kita sendiri ya. Kita diberkati untuk memberkati. Ada seorang supir taksi itu. Dia berangkat pagi-pagi. Kemudian ada seorang penumpang yang naik pakaian parlente. Bandara. Oke, bandara. Sampai di bandara Argo menunjukkan 85.000. Tuan, 85.000. Oke. Saya kasih engkau 100.000. Yang 15.000 untuk engkau. Hari ini saya akan terbang mengurus bisnis saya. Saya diberkati Tuhan. Maka saya memberkati engkau. Wah, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih, kata supir taksi itu. Dia jalan, mampir di warung langganannya dia. Di warung itu, dia bilang, Bu, untuk sarapan pagi nasi 1 bungkus. Baik Pak supir, 10.000, saya beri 15.000. Karena saya diberkati hari ini. Saya memberkati. Bapak Ibu, wah terima kasih Pak supir. Uang 5.000 bisa saya berikan pada anak saya. 2 potong roti ini untuk sanggup sekolah. Bapak Ibu, sampai di rumah dia serahkan roti itu pada anaknya. Nak, hari ini aku diberkati. Aku serahkan 2 potong roti untuk engkau. Biasanya cuma 1 potong roti. Terima kasih banyak Ibu. 1 roti ini akan saya berikan pada teman saya yang bapaknya mengalami PHK dan tidak bisa makan roti. Bapak Ibu, anak yang kecil itu diberkati. Dia memberkati. Bagaimana dengan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu? Apa kita diberkati dan mau memberkati? Yesaya 48 ayat 18 dan 19. Yesaya 48 18-19. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Bapak Ibu, satu ayat yang sangat jelas bagi kita. Sekiranya engkau menurut perintah-perintahku, perintah hari ini, kasihilah sesama manusia, maka damai sejahteramu seperti sungai yang tidak akan kering, kata Tuhan. Haleluya, haleluya. Kebahagiaanmu terus melimpah. Laut, gelombang laut tidak pernah berhenti. Tidak siang, tidak malam, tidak pagi. Kalau kita berdiri di tepi pantai, terus gelombang itu datang terus. Apa pernah kita lihat gelombang itu berhenti? Gelombang itu terus. Kebahagiaan, kesejahteraan, damai sejahtera ada di dalam hidup kita. Kalau kita menurut perintah-perintah Tuhan. Tidak cukup sampai di situ. Anak cucu kita diberkati, haleluya. Bapak Ibu, menurut perintah Allah, engkau memperoleh damai sejahtera dan memperoleh kebahagiaan yang tidak pernah berhenti-henti.
hidupmu yang tawar menjadi anggur, hidupmu yang hitam menjadi putih, hidupmu yang suram menjadi cerah. Haleluya. Faktor ketiga, Yohanes 2 ayat 7. Yohanes 2 ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Bapak Ibu, apa arti isi tempayan itu? Isi tempayan adalah isi hati kita ini. Apa isi hati kita pagi hari ini? Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini, apa isi hatimu pagi hari ini? Coba kita buka Galatia pasal 5 19 dan 20. Galatia pasal 5 19 20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kegemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan dan roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang pertama adalah kita lihat isi hati yang penuh dengan kedagingan, roh kedagingan. Coba kita baca berikutnya, ayat yang ke-22 dan 23. Tapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Bapak Ibu, kita lihat perbandingannya pagi hari ini. Apa isi hati kita? Roh kedagingan, iri hati, benci, amarah, selingkuh. Ya begitu. Dikatakan firman Allah, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang kedua kita lihat, apa buah-buah Roh Al-Kudus itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Pagi hari ini, apa isi hati kita? Banyak orang Kristen yang saya lihatnya, hatinya setengah-setengah. Kita lihat dan baca tadi dalam ayat kita. Isi tempayan itu sampai penuh dengan air. Apa arti air ini? Dengan Roh Al-Kudus. Kalau engkau isi penuh hatimu dengan Roh Al-Kudus, engkau akan mendapat buah-buah roh ini. Tapi banyak orang Kristen yang saya lihat, hatinya setengah kedagingan, ya setengah Roh Al-Kudus. Orang Kristen yang kelihatannya dia sukacita, kelihatannya baik, kelihatannya lemah lembut, tapi juga bisa amarahnya hebat. Ada iri, ada dengki, tidak bisa hilang. Bapak Ibu, setengah daging, setengah roh. Ini yang tidak dimauin oleh Tuhan. Kamu harus mengisi penuh
isi tempayan hatimu. Isi penuh dengan Roh Kudus. Bukan setengah-setengah, seperempat, 3/4, tidak. Tapi engkau harus mengisi penuh. Bersihkan hatimu dari roh kedagingan itu. Apa itu mudah, Bapak Ibu? Pasti tidak mudah. Tapi harus kita lakukan. Bapak tahu, Ibu tahu, ketika Ishak atau Iskak akan dikorbankan oleh ayahnya Abraham, Bapak Ibu lihat Iskak ini. Iskak ini umurnya sekitar 30 tahun. Bukan orang kecil ini. Abraham mungkin sudah 100 tahun lebih mungkin. Kalau kuat-kuatan pasti kalah kuat. Tapi kita lihat di sini. Ada penyalipan yang hebat. Soal roh kedagingan Iskak ini. Dia menyalipkan roh kedagingannya. Dia tidak mengandalkan dia punya kekuatannya. Karena umurnya masih muda. Tapi dia menyalipkan kedagingannya. Kalau dia pakai kedagingannya, mungkin bapaknya tidak bisa itu. Mengikat dia, tidak bisa. Kalau dia pakai roh kedagingannya, mungkin dia bisa menuduh ayahnya. Wah, jangan-jangan bapak ini pendengarannya keliru, suaranya Tuhan bukan begitu. Mungkin begitu. Tapi dia tidak berbuat begitu. Dia salibkan roh kedagingannya. Dia menurut bapaknya. Dan apa yang kita lihat? Pada saat yang tepat, Tuhan memberikan anak domba yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Bapak Ibu, bagaimana dengan roh kedagingan kita pada pagi hari ini? Apa engkau sudah menyalipkan roh kedaginganmu? Apa engkau masih Kristen yang setengah-setengah tadi? Apa engkau penuh dengan Roh Al-Kudus? Kalau engkau mengisi hatimu penuh, bukan setengah, bukan seperempat, bukan 3/4, dengan Roh Al-Kudus, hidupmu yang tawar menjadi anggur, hidupmu yang hitam, kelam, menjadi putih, menjadi cemerlang, hidupmu yang suram menjadi cerah. Bapak Ibu, ada kata-kata mutiara yang sangat bagus. Apabila engkau memiliki sabda, tapi engkau tidak memiliki roh, engkau akan kering, katanya. Kalau engkau memiliki roh, tapi engkau tidak memiliki sabda, engkau akan habis dan hangus. Tapi kalau engkau memiliki sabda, engkau memiliki roh, engkau menjadi orang Kristen yang bertumbuh, berkembang, berbunga, berbuah-buah. Haleluya, haleluya. Apa kesimpulan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu? Ada 3 faktor yang sangat penting di dalam hidup kita. Kalau engkau mau hidupmu menjadi lebih baik. Yang pertama, mengundang Yesus. Yang kedua, menurut perintah Allah. Yang ketiga, mengisi hatimu dengan Roh Al-Kudus.
Kalau engkau mengundang Yesus, mengandalkan Yesus, menghadirkan Yesus, berarti engkau sudah mempunyai oknum anak Allah. Kalau engkau menurut perintah Allah Bapa, engkau memiliki Bapa di surga. Kalau engkau memiliki yang ketiga, Roh Kudus, hidupmu dipenuhi dengan Roh Suci. Sering kita setelah akhir kebaktian menerima berkat Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau engkau memiliki 3 persoalan ini, hidupmu yang suram menjadi cerah, hidupmu yang hitam akan menjadi putih. Saya katakan, mari kita pegang 3 faktor ini. Faktor 3M. M pertama, M mengundang. M kedua, M menurut. M yang ketiga, M yang mengisi. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mujizat terjadi pagi hari ini. Yang hitam menjadi putih, yang suram menjadi lemah. Kalau engkau punya faktor 3M ini, Bapak Ibu sekalian, mengundang Yesus, menurut perintah Allah, mengisi hatimu dengan Roh Kudus, maka engkau akan mengalami mujizat yang besar dalam hidupmu. Engkau akan diangkat dan engkau akan dipulihkan kembali keadaanmu. Jangan takut kita menghadapi masa yang menggentarkan ini, yang sudah menggentarkan seluruh bumi ini. Karena kita punya 3 faktor ini, faktor 3M ini. Haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Mimbar saya serahkan kembali kepada Ibu Gembala Pendeta Susan Malino. Karena kau menjaga Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
percaya tidak ada dari kita yang tidak membutuhkan mujizat Tuhan. Dan percayalah bahwa mujizatnya disediakan bagi setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun engkau berada, mujizat Tuhan ada bagi engkau hari ini. Yang kita perlukan adalah mari memberi respon yang terbaik, mengundang Dia, menurut Dia, dan mengisi hidup kita dengan Roh Kudus. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama, menyanyikan pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Kalau ada engkau yang memiliki kebutuhan, engkau yang memerlukan mujizat Tuhan, dimanapun engkau ada, dimanapun engkau berdiri hari ini, mari angkat tanganmu dan mari berseru kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya engkau bertindak bagi kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi engkau. Dan kami mau belajar meresponi firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tabu. Terima kasih Tuhan. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau, kami membesarkan nama-Mu. Engkau Allah yang luar biasa. Sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup bertindak bagi setiap kami, memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau mujizat terjadi di perkawinan di Kana, mujizat pun pasti terjadi dalam kehidupan kami umat-umat-Mu hari ini. Dimanapun kami berada, setiap umat-umat-Mu yang berseru kepadamu, kami mengucap syukur karena kami yakin pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu hari ini kami mau belajar untuk mengundang Engkau, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, menuruti seluruh perintah-Mu dan mengizinkan Roh Kudus yang mengisi hidup kami, menuntun hidup kami supaya jalan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami, menegur kami, bahkan meneguhkan iman kami untuk kami kembali terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap kami yang mendengar firman-Mu, dimanapun kami berada, Engkau yang mengetahui keberadaan kami Tuhan. Hal-hal yang harus kami perbaiki, hal-hal yang harus kami tingkatkan. Hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu memperbaharui kami, firman-Mu akan meneguhkan kami. Tolong setiap kami yang mendengar firman-Mu untuk percaya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya kebenaran firman-Mu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa, memberkati Bapak Dr. David yang sudah menyampaikan firman Allah, terus mengurapi kehidupan pelayanannya untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati beliau Tuhan dengan sukacita, damai, sejahtera, segala yang baik dari Engkau menjadi bagian dari hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur karena kami dapat beribadah dengan penuh sukacita. Sebelum kami akan mengakhiri ibadah kami terus berdoa bagi pemerintah negara kami, dari Bapak
Bapak Presiden sampai seluruh pemerintah di daerah, Tuhan akan memberkati. Terus taruh dalam hati mereka roh takut akan Engkau. Kebijaksanaan dari Tuhan akan ada dalam kehidupan setiap pemimpin-pemimpin kami, supaya keputusan-keputusan mereka adalah keputusan-keputusan yang dapat bermanfaat bagi seluruh bangsa ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan tenaga-tenaga medis yang hari-hari ini bekerja, yang hari-hari ini melayani. Engkau memberkati, melindungi mereka, memakai kehidupan mereka untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada, seluruh pelayan-pelayan hamba-hambamu, umat-umatmu, bawa kami terus dekat kepada Engkau, mengandalkan Tuhan, supaya dalam masa-masa ini kami dapat terus melihat keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk umat-umatmu yang ada di GPDI El Shaddai Magelang, tempat mereka berada, dimanapun keadaan mereka, kami percaya Engkau akan tetap ada, hadir memberikan kekuatan. Hari ini kami berseru kepadamu, kalau ada yang ada dalam kelemahan tubuh, dalam kesakitan, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, ada berkat kesembuhan bagi mereka semua. Kami berdoa kalau ada dalam kesulitan, Tuhan kami memanggil namamu di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Kalau ada yang ada dalam kelemahan iman, kami berdoa memanggil namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya dengan jamahanmu iman mereka kembali diteguhkan, dikuatkan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kami kekuatan untuk tetap teguh. Mata iman kami memandang kepada Engkau, bawa seluruh umat-umatmu untuk menjadi umat-umat yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, seluruh umat-umatmu yang sudah beribadah, Engkau akan memberikan damai sejahtera dan sukacita, dan bawa kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Setiap hamba-hambamu yang sudah melayani, pelayan-pelayanmu yang hari ini melayani, Tuhan akan memberkati pemimpin pujian, para singers, pemain musik, audiovisual, multimedia, setiap mereka yang sudah datang melayani Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau mengerti apa yang kami lakukan karena kami mengasihi-Mu, dan bawa kami Tuhan untuk lebih lagi mengasihi dan melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Tuhan setiap berkat dari Engkau menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami mau terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita terima berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, Jemaat GPDI El Shaddai Magelang, selamat siang. Kita kembali bertemu di dalam acara program El Shaddai Menyapa pada siang hari ini. Patut kita bersyukur kalau saat ini kita sudah diberi kesehatan, kita diberi nafas kehidupan, kita diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua merasakan hal yang sama bersama dengan kami. Oleh sebab itu, kami bersyukur kalau kami bisa ada bersama Bapak Ibu dalam acara program El Shaddai Menyapa pagi hari ini. Dan menjadi kerinduan kami supaya kita bisa menikmati persekutuan bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Namun karena keadaan sampai saat ini belum memungkinkan kita bisa beribadah bersama.
kami mendorong supaya Bapak Ibu tetap setia, tetap berdoa agar supaya apa yang menjadi kerinduan kita bersama untuk kita boleh kembali menikmati persekutuan bersama-sama dengan Tuhan di gereja nanti itu dapat terlaksana. Kami percaya kalau kita tetap setia, kalau kita tetap melayani Tuhan, maka apa yang menjadi kerinduan kita Tuhan pasti akan menjawab. Puji Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Maka kita akan melihat bahwa setiap apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan pasti memberi kita jawaban tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Dan saya yakin dan percaya apa yang akan kita lakukan itu semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebab itu sekali lagi kami menghimbau, mendorong Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk tetap berdoa, untuk tetap melayani, untuk tetap setia, terlebih untuk kita tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, saudara, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan masih pelihara dalam kondisi apapun. Tuhan tetap setia bagi kita, bagi yang percaya kepada pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kita tidak menyangkal bahwa kondisi sekarang banyak mengeluh, banyak kesulitan, tetapi dalam kondisi itu pun iman percaya kita jangan sampai goyah, tidak beralih dari percaya kepada Kristus yang menjadi sumber kekuatan dan pemeliharaan bagi kita. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kondisi sekarang ini, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, biarlah Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Pemazmur katakan bahwa Tuhanlah kota benteng kita. Dia yang menjadi gembala bagi kita. Dia yang menjadi kubu pertahanan kita. Dalam setiap kesukaran, Dia adalah satu-satunya tempat pelarian kita. Oleh karena itu, biarlah kita sebagai keluarga besar jemaat GPDI El Shaddai saling mendoakan, saling menopang, saling support satu dengan yang lain. Kita yang ada dalam kondisi yang lebih, baiklah kita memberi bagi mereka yang kekurangan. Kita yang dalam kondisi mampu, baiklah kita memperhatikan rekan-rekan anggota jemaat yang dalam kondisi kekurangan. Oleh karena itu, biarlah persatuan kita di dalam Kristus itu yang saling menguatkan, mendorong satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita tetap berharap kepada Kristus, sumber kekuatan bagi kita. Haleluya. Tetap tegar di masa sukar. Selamat pagi, salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, keluarga besar GPDI El Shaddai. Saat pagi hari ini, hati kami limpah dengan ucapan syukur karena dipertemukan kembali dalam program El Shaddai Menyapa. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Gembala Susan Malino yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mewakili si pemerhati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, marilah kita bersama-sama menyikapi situasi saat ini
marilah kita tetap teguh, tenang, dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Menyadari keterbatasan kita, kita tidak akan mampu. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, karena di GPDI diberikan kesempatan setiap jam 7 dan 9 malam ada renungan, juga setiap hari Minggu ada ibadah raya. Tentunya banyak firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap hamba-hambanya. Biarlah setiap benih firman Tuhan itu akan menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber perlindungan bagi kita semua. Sehingga kita semua tidak akan menjadi takut, tidak menjadi gentar. Tetapi kita tetap tenang, tetap teguh, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Seperti sudah tertulis di dalam Mazmur 62 ayatnya yang kedua yang sering kali kita nyanyikan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Akhir kata, marilah kita tetap semangat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu satu dengan lain. Semua itu karena kemurahannya. Pagi hari ini kita sama-sama datang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan hati kepada Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai kita, menjauhkan dari segala mara bahaya kuasa kegelapan, terutama pada saat-saat ini banyak masalah yang terjadi dalam dunia yang menggegerkan, yang menggawatkan dunia, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Oleh sebab itu, sekali lagi mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-hambanya, seperti yang disampaikan oleh hamba Ibu Gembala tadi pagi. Hati-hati terhadap hatimu. Ya, kalau hati ini kurang waspada, kita boleh melakukan sesuatu dengan emosi dan menimbulkan hati yang kurang baik. Itulah yang saya sampaikan pada sore hari ini. Mungkin masih kurang banyak, kurang istilahnya berkenan, tetapi saya berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan Roh-Nya yang kudus dan menerangkan lebih baik daripada apa yang saya sampaikan. Mungkin itu, terima kasih.